Salam saudara, apa kabar semuanya? Percaya semuanya teman-teman dalam keadaan sehat dan masih dalam perlindungan Tuhan. Teman-teman, kemarin aku udah janji bakal buat kesaksian, dan kali ini aku akan bercerita bagaimana aku panggil Tuhan, melayani, dan hingga sampai sekarang masih diizinkan Tuhan buat melayani Tuhan. Dan sesungguhnya semuanya hanya kasih karunia Tuhan, semata-mata, nggak ada karena aku pintar dan lain sebagainya, enggak. Bahkan aku punya latar belakang seorang pemalu dan juga nervous. Jadi ketika berbicara depan orang banyak itu aku grogi, ya. Puji Tuhan, dalam Tuhan bisa berubah. Oke teman-teman, saya lahir baru pada tahun 2014, tepatnya di sebuah gereja kita teman-temannya Tuhan, Gereja Kemenangan Iman Indonesia. Awalnya saya nggak langsung berubah, hidup saya nggak langsung berubah. Memang setiap hidup kita ada proses. Ya teman-teman, saya punya latar belakang yang cukup tidak baik ya. Dulu saya juga termasuk seorang yang suka bergaul sama semua orang, suka berteman sama semua orang. Akhirnya aku jatuh dalam semua pergaulan yang nggak baik, sehingga jatuh dalam keterikatan yang tidak benar. Termasuk saya adalah seorang pecandu rokok, minuman keras, judi, dan saya juga pernah belajar ilmu hitam, ilmu gelap ya. Juga belajar dukun-dukun juga saya pernah. Tapi ternyata telah terbukti saya takut akan Tuhan lah, kita memang benar-benar bebas. Saya lahir baru tahun 2014. Di situ saya menerima baptisan air, dan saya juga mengikuti ajaran yang namanya training dasar, mempelajari dasar-dasar kekristenan. Dari situ hidupku berubah. Dulunya aku merokok, peminum, penjudi dan lain sebagainya. Dari situ aku diajarkan firman Tuhan yang luar biasa. Itu ya guys, benarlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Yohanes 8:32. Jika kamu mengenal kebenaran, kebenaran itulah yang akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan, sejak itu aku mulai ikut melibatkan diri dalam pelayan pemuda beberapa tahun. Kemudian saya pindah ke daerah lain, itu saya masuk ke Medan. Itu sudah tahun 2015. Jadi di situ juga saya bergaul sama orang-orang yang sudah lahir baru, orang-orang yang memang takut akan Tuhan. Dan puji Tuhan, pada tahun 2016 ada penentangan pembukaan penerimaan mahasiswa baru dalam satu kampus, yaitu pendaftaran kuliah. Akhirnya saya memilih untuk masuk, dan puji Tuhan semuanya pertolongan Tuhan. Ada banyak hal-hal yang memang kalau kita ingin berubah, kita mau ikut Tuhan dalam pelayanan, pastinya kita nggak bisa menghindar, kita nggak bisa nolak yang namanya tantangan. Tantangan itu akan tetap selalu ada ya.
dimanapun, apalagi kalau kita udah ikut Tuhan nih, banyak banget tantangan-tantangan yang memang ingin menjatuhkan kita, ingin melarikan kita dari jalan-jalan Tuhan. Tapi satu hal, kalau kita bangun hubungan sama Tuhan, tetap baca firman, kita bisa berubah. Juga selain daripada itu, kita juga memang kalau kita benar-benar ingin bebas, ingin tetap menyala, kita harus mengubah pergaulan kita. Kita harus memang mencari orang-orang yang sungguh-sungguh, supaya kita menjadi orang sungguh-sungguh. Kalau kita mau menjadi orang yang sembarangan, tentunya teman-teman kita juga orang-orang yang sembarangan. Tapi di sini hidupku berubah karena memang salah satu bagian dari pergaulan yang baik, sehingga teman-teman yang bergaul pun orang-orang yang memang pelayanan yang dapat aku lihat, sehingga hidupku bisa memandang mereka dan bisa berubah. Puji Tuhan, setelah masuk dalam perkuliahan, kami diajari untuk menginjil dan bersaksi pada banyak jiwa, melayani di tempat-tempat. Puji Tuhan, semuanya memang karena kasih karunia Tuhan. Jadi teman-teman, inti dari kesaksian saya ini, yang dulunya saya pernah belajar ilmu gelap ya, itu adalah salah satu kepercayaan yang memang sesuai Alkitab, itu adalah salah satu penyembahan berhala. Jadi dulu saya memang Kristen ya, saya juga memang orang percaya sejak dulu, tapi saya nggak punya iman bahwasanya Tuhan Yesus itu bisa melindungi, Tuhan Yesus itu bisa menyembuhkan, Tuhan Yesus itu bisa membebaskan dan lain sebagainya. Ya, tapi begitu saya bertemu dengan pribadi Tuhan, hidup saya benar-benar berubah, dan saya mengenal kasih karunia Tuhan itu luar biasa, bisa mengubahkan ya dulu hidupku yang begitu jelek. Puji Tuhan bisa berubah, itu semua karena kasih Tuhan. Di situ saya melepaskannya karena saya mengalami sebuah tantangan, yaitu saya pernah jatuh sakit. Jadi saya kan punya ilmu ya, punya mantra itu nggak bisa nyembuhin saya gitu. Dari situ aku didoakan sama pendeta. Ketika saya didoakan, saya diperdamaikan dengan Tuhan, altar call gitu ya. Di situ saya merasa ada ketenangan ya dalam jiwa, ada damai. Dari situlah saya memilih untuk mencoba ya, kok orang ini kok bisa begini, ada pertanyaan dalam hati, sehingga saya ingin bertumbuh secara rohani. Di situ juga hamba Tuhan tersebut menyampaikan bahwasanya dukun-dukun, mantra-mantra itu serta ilmu-ilmu gelap itu, ilmu kebal, apapun jenisnya itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Dari situ saya diajarkan bagaimana kehidupan seorang Kristen yang percaya sesungguhnya. Hamba Tuhan itu juga berkata begini, kalau kita memang benar-benar orang percaya, maka kita harus percaya sama firman Tuhan. Kita serahkan hidup kita sama Tuhan sepenuhnya. Di dalam Tuhan ada kekuatan, ada perlindungan, dan ada kesembuhan. Jadi memang awalnya namanya hanya sekedar ikut-ikutan, sebelumnya saya belum terlalu percaya. Tapi karena hamba Tuhan itu menyampaikan terus, melayani terus, sehingga jimat-jimat yang saya punya itu saya buang, dibakar ya. Dari situlah aku mengambil komitmen bahwasanya mengikut Yesuslah kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang paling tenang. Puji Tuhan saudaraku, setelah saya
mulai bertumbuh, masuk kuliah, dan sampai hari ini masih melayani Tuhan di beberapa ibadah, kadang ibadah pemuda, ibadah umum, dan ibadah-ibadah komsel. Puji Tuhan, semuanya hanya karena kasih karunia Tuhan, gak lebih. Bukan karena saya mampu, enggak. Memang benar lah yang Tuhan bilang, Tuhan memilih orang-orang yang memang mau. Tuhan gak memilih orang-orang pintar, orang cerdas, enggak. Tuhan memilih orang yang mau. Nah, pesan saya buat teman-teman yang mungkin masih baru-baru lahir, baru selamat, mari tetap semangat. Seperti yang saya katakan tadi, mengikut Tuhan pasti ada tantangannya. Tetapi ketika kita ngandalin Tuhan, kita bersandar sama Tuhan, Tuhanlah yang menjadi pembela kita. Tuhanlah yang memberikan kita kemenangan. Seperti di dalam Roma 8 ayat 31 ya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan menjadi lawan kita? Nggak ada. Jadi memang ketika Allah itu, Tuhan itu menjadi teman kita, menjadi kawan kita, maka segala sesuatunya pasti akan beres. Teman-teman, orang yang mengikut Tuhan itu dan orang yang nggak mengikut Tuhan sama-sama akan mengalami badai pencobaan. Tetapi satu hal, orang-orang yang memang ngandalin Tuhan selalu ada pertolongan, ada kekuatan baru yang membuat tetap teguh, tetap berdiri. Sedangkan orang yang hidup mengandalkan kekuatan pikirannya sendiri akan jatuh begitu saja dan tidak berdaya. Karena firman Tuhan bilang, akulah pokok anggur, dan di luar aku kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi memang semuanya hidup kita ini, hidup menang, hidup berhasil, dan hidup tetap menyala, tetap semangat, memang benar hanya bersandar kepada pokok yang sesungguhnya, yaitu Yesus Kristus, Allah yang selalu setia dalam segala aspek hidup kita. Jadi teman-teman, yang kedua pesan saya buat teman-teman, termasuk muda-mudi, pemuda yang masih muda ya, di dunia ini udah terlalu banyak orang yang jahat, orang yang gak baik. Sekarang yang sulit itu adalah orang yang muda-mudi yang takut akan Tuhan. Jadi bela teman-teman, termasuk orang yang masih muda, menyerahkan hidup sama Tuhan, melayani Tuhan di masa-masa muda. Karena buat aku itu masa muda itu adalah masa yang indah ya, masa yang baik dan luar biasa jikalau kita boleh dipakai Tuhan untuk melayani, menjadi berkat dimanapun kita berada. Ya teman-teman, begitu saja dulu yang boleh saya bagikan. Kiranya kesaksian saya ini boleh memberkati saudara, boleh meneguhkan saudara dimanapun saudara berada. Dan bila kesaksian ini boleh berkenan, jika kesaksian ini memang memberkati saudara, saudara boleh membagikannya, like dan mengkomennya. Terima kasih ya teman-teman. Kiranya damai sejahtera melampaui akal pikiran dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semuanya. Salam.